Melihat bahwa memang saat ini kan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China ini sedang mereda. Tadi juga Trump seharusnya menerapkan tarif kepada Uni Eropa tapi ditunda selama 90 hari. Ini bagaimana perang dagang antar negara besar seperti AS dan China tadi mempengaruhi rantai pasok komponen sepeda yang digunakan oleh United Bike? Oh, ya, kalau ada beberapa supplier-supplier kita yang memang menanggapi sangat serius banget dan merencanakan itu mau pindahlah pabriknya ke Indonesia atau ke Vietnam dan atau ke Kamboja dan lain-lain. Tapi saya lihat sebetulnya ini seperti bercanda aja. Oke. Seperti Trump beberapa hari aja dia naikkan sampai 245%. Betul. Cuma beberapa hari lagi dia turunkan lagi tinggal 30%. Ini kelihatannya nggak ada planning, nggak ada planning matang. Kalau planning matang nggak mungkin begitu. Pemerintah Trump itu sepertinya bercanda aja begitu. Oke. Jadi saya nggak begitu menanggapi dengan serius masalah itu. Karena Trump sendiri juga nggak menanggapi serius. Dia juga seperti bercanda aja. Ya. Baik, jadi Ya, memang tidak begitu mempengaruhi rantai pasok dari komponen sepeda United Bike begitu ya Pak? Iya, secara keseluruhannya nggak begitu mempengaruhi. Oke, kemudian apakah perusahaan ini tadi kan Bapak sebutkan dengan adanya perang dagang sebetulnya investor mulai kayak ini sepertinya peluang begitu untuk masuk ke Indonesia. Ini apakah juga akhirnya perusahaan mulai mengalihkan sumber bahan baku atau komponen-komponen ke negara tertentu atau mungkin ada investor United Bike begitu yang mungkin membuka ataupun memberikan invest di Indonesia di United Bike sendiri? Memang waktu itu banyak sih yang merencanakan mau pindah kemari atau kemana, ke Malaysia, ke Vietnam, kemana-mana. Tapi beberapa hari ini setelah Trump menurunkan tarif lagi, mereka udah diem lagi, sudah nggak begitu menggebu-gebu lagi. Oke. Iya. Baik, tapi sejauh ini dari sisi United Bike pada tahun ini bagaimana Pak kinerjanya? Apakah akan melakukan ekspansi atau bagaimana? Karena kita tahu United Bike ini kan saat ini menjual sepeda dan juga sepeda listrik begitu ya. Tahun ini kita sih rencana mengekspansi ke baterai. Baterai listrik kita sudah mulai. Sudah mulai dengan China itu Tianhong. Perusahaan Tianhong. Kita udah kerjasama, sudah izin-izin sudah lengkap. Dan pajak juga udah nomor pajak juga udah ada, bank sudah masuk dan sudah beroperasi juga. Sekarang ini udah beroperasi juga. Sudah beroperasi dari produksi baterai litium tadi ya, Iya. yang bekerjasama dengan perusahaan China. Ini berarti segmentasi baterainya kemana? Apakah hanya ke sepeda listrik saja atau juga ke motor listrik dan mungkin mobil listrik? Oh, baterai sih nggak terbatas ke motor listrik aja. Dia meluas, sangat luas. Itu bisa ke mobil listrik, ke perumahan, bisa juga ke perkapalan, dan luas banget. Luas banget. Baik, dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini, apakah juga mempengaruhi terhadap biaya produksi dari baterai listrik sendiri ataupun juga dengan produksi sepeda dan juga motor listrik? Oh, kalau nilai rupiah memang dari dulu juga terus menurun terus ya, memang itu. Dan dampaknya ya itu langsung terhadap perusahaan kita, sehingga harga-harga naik, ikut naik. Tapi ya di samping itu kan kita juga menaikkan karyawan punya gaji-gaji, UMR juga naik terus. Jadi ngimbangilah kenaikan listrik rupiah ini, menurunnya rupiah ini diimbangi juga dengan kenaikan juga gaji-gaji. Jadi itu memang siklusnya seperti itulah dari dulu sampai sekarang. Oke, nah Pak, ini kan kita lihat memang dari laporan keuangan, ini penjual United Bike terbanyak sepeda listrik dan juga motor listrik. Ini dengan pemerintah akan memberikan subsidi, apakah akan berdampak? Iya, tentu.
tentu sangat berdampak. Karena adanya pemerintah jadi orang yang mengeluarkan uang harusnya banyak, sekarang dengan uang kecil aja bisa beli motor listrik. Itu sangat membantu. Oke. Ya kita sangat terima kasih entah. Tapi sebetulnya adakah insentif fiskal lain yang diharapkan dari pelaku usaha, apalagi Bapak kan United Bike begitu ya, memiliki usaha di bidang sepeda dan juga motor listrik, ini yang dibutuhkan gitu dari pemerintah, selain insentif? Selain insentif, ya kita sih harapkan pemerintah bisa membenahi yang impor. Impor sepeda ini yang sepeda jadi dari Cina. Itu banyak sekali. Ada juga yang ilegal. Impor itu yang membuat kita terpengaruh sangat besar. Jadi itu kita harapkan pemerintah bisa lebih tegas lagi membendung import-import yang ilegal. Impor-impor yang ilegal gitu ya, sepeda listrik ataupun motor listrik. Nah, untuk spare part UNTD sendiri, seberapa persen sih Pak komponen impornya? Komponen impor sekarang ini kira-kira 30-40%. 30 hingga 40%. Nah, tadi dengan pelemahan nilai tukar rupiah, apakah juga terdampak signifikan? Ya, tentu. Ya, berdampak. Strategi perusahaan bagaimana Pak mengatasi ini? Strategi perusahaan, kita nggak terbatas pada saat ini aja, tapi kita sepanjang tahun, bertahun-tahun kita usaha, kita tetap berusaha seefisien mungkin, menggerakkan karyawan bekerja lebih baik, training kita berikan mereka training, bagaimana memproduksi, bagaimana menservis orang yang membutuhkan, kita samperin ke rumah, perbaikan dan segala-galanya. Tidak hanya saat-saat ini aja, kita selamanya memang begitu. Untuk saat ini ada berapa toko ataupun cabang dari United Bike, kemudian juga pabrikannya di mana Pak saat ini? Pabrik kita ada 3 sebetulnya, tapi yang pertama itu kita sudah pindahkan ke yang kedua, karena yang lama itu sudah teknologi kliwat lama dan juga kecil. Sekarang kita bangun yang besaran, nomor 2. Dan teknologinya kita udah rombak semua dengan yang lebih modern.